Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipondoh Makmur, Kota Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Cipondoh Makmur, Ibu Hajah Nunung Nurhayani SPD. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini izin saya ingin kali ini melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, khususnya di sini Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Cipondoh Makmur. Siap. Untuk pertanyaannya boleh langsung saya tanyakan Ibu? Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama kali saya lakukan, saya mengamati langsung permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi baik itu dari guru-guru, anak murid, dan wali murid. Setelah diidentifikasi, saya inventarisir informasi yang saya dapatkan supaya kedepannya saya mengambil keputusan tidak salah. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Yang pasti pengambilan keputusan harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya akan menggandeng atau mengikut sertakan guru-guru yang saya anggap sudah senior, emosinya sudah stabil dan bisa mengajak rekan-rekan sejawat supaya tidak melanggar etik. Dan saya libatkan semua, terutama tim pengembang kurikulum dan guru senior. Jadi saya lakukan secara musyawarah untuk mengambil keputusan. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya. Pertama saya akan ke lapangan mencari informasi yang pasti. Saya tidak boleh langsung menjudge atau apa namanya istilahnya percaya begitu saja informasi dari satu pihak. Gitu. Jadi beberapa pihak yang ingin saya gali informasinya, baik itu dari rekan sejawat guru, dari wali murid, dari murid pun kita bisa menggali informasi. Kalau semua sudah tergali, kita akan mudah mengambil keputusan. Insya Allah keputusannya tidak akan menyalahi aturan yang ada. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan itu kadang-kadang saya harus langsung mengambil keputusan, langsung istilahnya memberikan arahan ke guru-guru. Ada juga yang harus dimusyawarahkan. Kalau memang masalahnya ini rumit, masalahnya ini kompleks, saya akan memanggil guru senior, saya akan memanggil tim pengembang kurikulum, saya diskusikan dengan mereka bagaimana ini penyelesaiannya karena menyangkut etik ya, kode etik, sehingga apapun yang akan diberikan ke guru-guru itu tidak menyalahi aturan. Pasti selama ini Ibu mengalami tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang kadang-kadang memang saya mengalami mengalami kesulitan Tantangan untuk menentukan kode etik pada guru-guru, karena saya pernah mengalami juga untuk satu orang guru ini menghadapi masalah etik di dalam kelas. Saya tidak bisa langsung menjudge guru tersebut. Saya komunikasikan dengan teman-teman
kalaupun ada permasalahan yang memang berlarut-larut, kadang-kadang guru tersebut tidak merasa membuat kesalahan, membuat pelanggaran kode etik di dalam kelas, sehingga harus benar-benar komunikasi saya dengan guru tersebut harus betul-betul mengenal langsung. Kalaupun permasalahan ini menyangkut siswa, siswa juga harus kita ajak memakai bahasa siswa, memakai bahasa anak-anak, sehingga anak-anak itu lebih memahami apa yang akan kita nasihati kepada mereka, ya. Jadi kesulitannya hanya masalah waktu aja. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya. Kadang-kadang saya menyelesaikan masalah etika ini secara spontan. Kalau saya tunda-tunda, kalau memang ini bisa diselesaikan secara spontan, saya selesaikan secara spontan. Kalau ditunda-tunda kadang-kadang nanti dulu besok aja Kepala sekolah kan banyak sekali kegiatannya. Saya sudah jadwalkan untuk pendampingan atau konseling kepada siswa atau guru, tapi berbenturan dengan jadwal kegiatan saya sebagai kepala sekolah. Makanya saya kadang-kadang spontanitas menyelesaikan permasalahan etik. Dan saya juga punya jadwal khusus untuk siswa. Setiap hari Senin setelah upacara bendera, saya minta waktu 5-10 menit untuk konseling kepada siswa kelas 5 dan kelas 6. Karena yang rentan banget itu anak kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Apalagi sekarang era digital, internet sudah menjangkau kemana-mana, itu kita harus hati-hati, khusus kenakalan-kenakalan siswa yang ya sebetulnya masih kenakalan siswa, tapi tetap harus kita mengadakan pendampingan atau konseling kepada anak-anak. Kalau guru, saya punya jadwal khusus 1 bulan 1 kali minimal untuk rapat dinas, dan diselipkan di situ menyampaikan ada permasalahan etik yang dilakukan atau guru gitu. Nggak semuanya sih, paling 1 orang guru melanggar etik, dan teman-teman yang lain harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena pengalaman dari rekan yang mengalami pelanggaran kode etik itu, kita harus belajar dari pengalaman orang, belajar dari kesalahan orang, sehingga kita ke depannya lebih baik lagi. Jadi guru yang lain tidak boleh masa bodoh, tidak boleh cuek terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Semua harus tahu, semua harus belajar dari kesalahan orang, semua harus belajar dari pengalaman orang. Siap, baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan keputusan ini, hampir setiap kasus saya melibatkan tim pengembang kurikulum dan guru-guru senior. Sebelum saya menyelesaikan permasalahan etik ini, kita musyawarah, kita diskusi dengan teman-teman yang memang dianggap paham, dianggap mumpuni lah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dan saya percaya banget ya kepada tim pengembang kurikulum yang bisa membantu saya. Jadi kepala sekolah juga harus berbagi ilmu dengan teman-teman yang memang sudah dipercaya oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah sedang ada keperluan, kepala sekolah sedang di luar kota, ada permasalahan, jadi langsung bisa ditangani oleh tim pengembang kurikulum dan guru senior yang memang dipercaya kepala sekolah. Baik, siap Ibu. Pertanyaan terakhir nih Bu. Dari pertanyaan 1 sampai 7 yang sudah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema itu? Ya, tadi saya sudah katakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi segala sesuatu yang ada permasalahan di sekolah kita,
ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Apa itu oleh guru, oleh siswa, wali murid juga termasuk. Jadi kalau ada permasalahan kita diskusikan bersama-sama dan di situ kita bisa belajar bagaimana menangani kode etik yang dilanggar oleh siswa, oleh guru, mungkin juga dilakukan oleh wali murid. Jadi kita belajar dari pengalaman. Itu Siap, saja. Ibu. Alhamdulillah wawancara kali ini berjalan dengan lancar dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Cipondoh Makmur. Dan dari pertanyaan yang sudah diberikan, alhamdulillah sudah dijawab mengenai kasus-kasus dilema etika, di mana Ibu mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, kemudian ada juga melibatkan guru-guru senior yang lain, kemudian melibatkan pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan. Kemudian Ibu juga tadi sudah menjelaskan bahwa ada jadwal-jadwal tertentu ya Bu, untuk menganalisis kasus juga dengan peserta didik ketika hari Senin. Alhamdulillah tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dimana kita harus mengambil pembelajaran dari pengalaman orang lain untuk dijadikan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu saja cukup dari saya. Baik Ibu, alhamdulillah terima kasih semua pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Mary Agusta, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Cipondoh Makmur, Kota Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh Miss Sari Yulianti SPD, Kepala Sekolah dari SD Darul Quran Internasional. Assalamualaikum Miss Sari. Waalaikumsalam Ibu Mary. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih Miss Sari sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Khususnya nih Miss Sari sebagai pemimpin Kepala Sekolah SD Darul Quran Internasional. Tentunya dalam melaksanakan berbagai kegiatan di sekolah, mungkin ada suatu permasalahan atau suatu kejadian yang memungkinkan pasti Miss Sari sebagai kepala sekolah mengambil keputusan yang tentunya terbaik untuk semua pihak. Benar sekali. Untuk wawancaranya saya boleh langsung bertanya Miss Sari? Boleh, silakan. Baik nih Miss Sari, ini tentang dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Miss Sari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Pertama, kita lihat dulu kasus tersebut dia lebih condong kemana, dilema etika atau bujukan moral. Kalau misalkan lebih condong ke dilema etika, berarti kita harus memutuskan keputusan yang berdasarkan dilema etika. Tapi kalau lebih condong ke bujukan moral, maka kita akan mengarah ke bujukan moral dalam pengambilan keputusan. Untuk kasus yang dilema etika, saya rasa itu hampir jelas ya dibandingkan bujukan moral. Karena kalau bujukan moral lebih seperti pendapat orang lain gitu kan, yang tidak seperti dilema etika. Seperti itu Ibu Mary. Oke, baik nih Miss Sari. Ketika masalah tersebut adalah masalah dilema etika, yang sudah kita ketahui bahwa dilema etika itu kan antara keputusan yang harus diambil antara keputusan yang benar dengan benar. Nah, bagaimana selama ini Miss Sari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus atau permasalahan yang berada di sekolah, jika dia dua-duanya sama-sama benar, maka dilihat pertimbangan yang paling benar adalah keputusan itu mengacu kepada kepentingan halayak banyak. Jadi harus
apakah itu sangat menguntungkan untuk siswa, sangat menguntungkan untuk orang tua murid, sangat menguntungkan untuk guru. Kalau misalkan dari kedua tersebut sama-sama benar, ternyata hanya salah satu yang lebih dominan untuk kepentingan orang banyak, maka yang akan diambil adalah kepentingan orang banyak. Jadi menyingkirkan kepentingan diri sendiri atau egoismenya kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan. Karena sebagai kepala sekolah kami lebih memilih untuk kepentingan orang banyak. Baik, untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika, kira-kira apa saja langkah-langkah atau prosedur yang Misari biasa lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan yang mengarah kepada dilema etika, karena itu adalah permasalahan benar dan benar, maka yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dengan staf terlebih dahulu. Jadi dari wakil kesiswaan bagaimana pendapatnya, wakil kurikulum bagaimana pendapatnya, koordinator bagaimana pendapatnya. Lalu dilihat tadi permasalahan tersebut untuk diambil keputusannya, kepentingannya lebih kemana condongnya, lebih banyak kemana. Kalau kepentingan lebih banyak untuk urusan sekolah dan anak murid serta orang tua, maka kita ambil keputusan mengarah ke sana. Lalu bisa juga diadakan voting ketika rapat dengan Dewan Guru jika ada permasalahan kasus yang harus dipecahkan melibatkan Dewan Guru. Jadi pengambilan keputusan tidak hanya kepala sekolah yang menentukan, tapi dari berbagai pihak. Pun jika harus melibatkan warga sekolah lain seperti misalkan komite sekolah, di mana itu sangat dibutuhkan pendapatnya, maka komite sekolah pun bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik nih Misari. Dari beberapa langkah-langkah tadi yang sudah Misari utarakan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Misari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah ketika suatu permasalahan sudah dibicarakan tidak hanya kepada staf, mungkin ke Dewan Guru juga, itu pengambilan keputusannya lebih tepat dan cepat gitu, dibandingkan hanya kepala sekolah yang memikirkan. Karena kadang pendapat-pendapat dari beberapa staf ataupun guru itu menjadi ide-ide yang segar dan masukan-masukan yang hebat. Oke, baik Misari. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, kira-kira tantangan apa saja yang Misari hadapi? Nah, tantangannya itu tadi, kalau misalkan pemikiran kita salah dalam mengambil keputusan. Mungkin ketika permasalahan tersebut muncul, lalu apakah keputusannya harus ini tepat atau tidak? Akan menguntungkan pihak sekolah atau tidak, menguntungkan orang tua murid dan guru atau tidak, seperti itu. Jadi benar-benar harus uji publik terlebih dahulu, harus benar-benar lihat kasus tersebut mana yang lebih benar, rasa pedulikah atau kita kekasihan atau adil yang lebih benar gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan kalau keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak akan merugikan di masa depannya nanti gitu, tidak merugikan bagi semua pihak, justru inginnya yang menguntungkan. Siap. Selanjutnya, apakah Misari memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Misari langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Misari jalankan? Kalau seperti itu, kalau misalkan permasalahannya ringan yang hanya bisa melibatkan keputusan dari kepala sekolah, mungkin langsung bisa di tempat. Tapi kalau keputusan misalkan kasus anak gitu kan, kasus siswa, sepertinya itu harus dilakukan prosedur terlebih dahulu. Dilihat dari alibinya siswa, kemudian dilihat dari alibinya guru yang berada di kelas, kemudian diajak kolaborasi orang tua murid, baru setelah diadakan prosedur tersebut diambil keputusan. Jadi ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Kalau misalkan sudah, bisa juga nanti saat rapat guru difloorkan untuk mencari keputusannya bagaimana,
agar setiap guru tuh tahu permasalahan ini tidak hanya bisa terjadi di salah satu kelas, bisa juga terjadi di kelas lain. Jadi semuanya bisa tahu dan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Misari dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau faktor-faktor ya tadi seperti tadi, karena di sini saya tidak berdiri sendiri, saya punya beberapa staf, kemudian saya punya dewan guru, dan saya juga mendapat sokongan yang sangat besar dari wali murid, maka mereka sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ya, ini Misari alhamdulillah sudah 1-7 pertanyaan sudah Misari jawab. Nah, dari pertanyaan 1-7 yang sudah Misari sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Misari petik dari pengalaman Misari dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan, kita perlu menimbang dengan baik dalam pengambilan keputusan dari sebuah permasalahan tersebut. Dan pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah sendiri jika masalah itu membutuhkan banyak pihak yang dilibatkan. Jadi harus melibatkan beberapa pihak jika permasalahan tersebut harus diambil. Maka sebagai seorang kepala sekolah, kita harus benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Tidak boleh mengedepankan egoisme seorang kepala sekolah, tapi harus lebih mementingkan bagaimana kepentingan sekolah, kepentingan wali murid, kepentingan murid itu sendiri. Dan tidak terlupa adalah kepentingan guru tersebut. Jadi kalau permasalahan yang bisa dihadapi oleh sendiri kepala sekolah, mungkin bisa langsung diambil. Tapi kalau permasalahan tersebut lumayan harus melibatkan banyak pihak, maka pihak-pihak tersebut harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Misari, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih untuk berbagi pengalamannya sebagai Kepala Sekolah SD Darul Quran Internasional. Tadi juga sudah di-share pengalaman tentang bagaimana mengambil keputusan pada kasus dilema etika, hal-hal apa saja yang efektif, kemudian tantangannya, dan juga pengalaman yang Misari ambil dari mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Misari. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.